Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Amang Inang Remaja Naposo Bulung? Kami berdoa seluruh jemaat HKBP Resort Diaspora, HKBP Moria, dan semua jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan, juga jemaat yang ada di Bekasi, dan semua yang boleh mendengarkan renungan harian ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu keluarga muda yang baru menjalani rumah tangga mereka. Kita mengetahui kalau keluarga muda yang baru menjalani rumah tangga mereka pasti ada banyak penyesuaian antara tradisi atau kebiasaan dari pihak laki-laki atau tradisi dari pihak perempuan begitu. Karena dua pribadi dijadikan satu, dua hati dijadikan satu, dua karakter dijadikan menjadi satu. Itu makna dari perkawinan. Dan di dalamnya pasti akan ada penyesuaian Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang yang diantara anggota keluarga itu, dia berkata kepada suaminya, "Aku tidak sudi bersama-sama dengan keluargamu, karena keluargamu terus menghakimi aku. Keluargamu terus tidak memperhatikan perasaanku." Dia terlihat baik kepada keluarga besar suaminya, tetapi dia selalu menekan suaminya ketika mereka telah berdua. Hal ini membuat hal-hal yang kecil menjadi besar, mereka berantem. Karena apa? Mungkin ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada si perempuan ini, si istri ini oleh pihak keluarga laki-laki, tetapi dia hanya mengutip kata-kata yang menyakitkan, dia simpan. Lalu ketika dia kesal kepada suaminya, dia keluarkan isi hatinya. Lalu dia menyimpan terus serasa sakit. Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa yang terjadi? Suatu ketika perdebatan yang sangat besar terjadi, lalu meledaklah. Maka antara suami dan istri ini terjadilah percekcokan, pertikaian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku, itulah akibat daripada ketika seseorang memilih menyimpan dendam, menyimpan akar-akar pahit, menyimpan sampah di dalam hati. Apakah itu sampah, Inang? Sampah itu adalah sakit hati, ketersinggungan, lalu disimpan akan menjadi sakit hati, dan ketika pada akhirnya nanti orang yang telah menyimpan akar-akar pahit itu akan meledak, dan itu yang akan menyebabkan pertikaian dan percekcokan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita hindarkan hal ini. Bagaimana caranya, Inang? Yaitu dengan melalui firman Tuhan ini. Dikatakan melalui firman Tuhan ini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ternyata ketika kita menyimpan dendam kepada seseorang, kita menyimpan atau mendatangkan dosa kepada diri kita oleh karena dia, Bapak Ibu. Lalu apa dikatakan firman Tuhan ini supaya kita tidak mendatangkan dosa kepada diri kita? Yaitu berterus terang. Kalau kita atau kalau seseorang ada hal di dalam hatinya atau adalah hal yang terucap kepada kita, lalu mari kita ingatkan, kalau dalam perkeluargaan atau saudara bisa katakan itu, Eda, Amang, dan lain sebagainya,
saya kurang mengerti atau saya memiliki ketersinggungan sedikit dengan perkataan yang demikian. Mungkin ketika kita mengingatkan orang itu mungkin yang terlalu ceplos bicara, yang terlalu tidak memperhatikan perasaan dan hati kita, ketika kita mengingatkan dengan sopan santun, dengan tata krama kekeluargaan, pastilah hati kita pasti lega Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan kalau kita terus menyimpan dendam, akar pahit, ini akan yang menghancurkan rumah tangga, ini akan menghancurkan persaudaraan Bapak Ibu. Maka setiap kita harus mau ditegur dan diingatkan dan harus berubah Bapak Ibu. Dan di dalamnya juga kita harus memelihara persaudaraan, tetapi jangan pelihara akar pahit di dalam hidupmu. Jangan pelihara sakit hati, jangan pelihara ketersinggungan, jangan menyimpan sampah di dalam hati kita. Sampah yang dimaksudkan adalah dendam, iri hati, kecemburuan, dengki, permusuhan. Mari Bapak Ibu, kita membuang semua itu dari hati kita, tetapi kita menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka kita pun akan terbebas dari yang namanya pertikaian dan percekcokan. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika rumah tangga kita diuji, ketika persaudaraan kita diuji, ketika keanggotaan jemaat kita diuji, dimanapun kita sekarang atau bahkan sesama kita atau bahkan di tempat pekerjaan dan lain sebagainya, mari berterus terang. Jangan pernah lagi menyimpan amarah di dalam hati kita. Mari dikomunikasikan. Hubungan yang baik jikalau komunikasinya baik, berpikir positif, semakin hari semakin dewasa, bukan semakin kekanak-kanakan. Semakin hari harus semakin memiliki karakter yang baik, karakter yang unggul. Maka di atas semuanya itu prioritaskan adalah kasih. Ketika kita menegur seseorang, tujuannya bukan mempermalukan, tetapi menegurnya di dalam kasih. Ketika kita ditegur, mari kita ingat tujuannya bukan mau menyudutkan kita, tetapi untuk memperbaiki kita. Maka semuanya Bapak Ibu akan mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu kita tidak mendatangkan dosa lagi di dalam diri kita oleh karena Dia, maka mari saling mengampuni. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Biarlah ini menjadi teguran kepada kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpan akar-akar kepahitan yang membuat kami berdosa atas orang lain. Maka biarlah kami mengampuni, biar kami Tuhan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sekiranya Tuhan saat ini ada rumah tangga Kristen yang sedang dipertaruhkan Tuhan, oleh karena pertikaian, percekcokan yang mereka hadapi, oleh karena kesalahpahaman, perbedaan prinsip, Tuhan kiranya memberkati rumah tangga Kristen Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan pada mereka niat-niat hal yang membuat mereka berpisah. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal keputusan yang akan merugikan mereka di kemudian hari. Biarlah semua keluarga Kristen boleh saling memahami, antara suami dan istri boleh saling memaklumi masyarakat Tuhan di dalam setiap keluarga mereka. Berkati Tuhan kehidupan keluarga Kristen, kehidupan keluarga jemaat-Mu ini, biarlah damai sejahtera yang hadir dalam mereka. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.